Al-Quran dalam hidupku yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Effendi, sekaligus mohon doanya kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillah, tes. Silakan Ma'us. Dimohon untuk para jamaah untuk maju ke depan, untuk lebih maju ke depan. Silakan bapak-bapak. Maju. Ayo Pak, majuan dikit Pak, biar kelihatan. Sound sistemnya boleh mainkan yang bagus, volume gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Terus bagaimana kalau kita mau belajar Quran, Al-Qurannya tidak punya? Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, saya yakin banyak anak-anak dan orang tua yang ingin membaca dan menghafal Al-Quran. Namun ternyata di banyak wilayah Indonesia, saudara-saudara kita di pedalaman dan terpencil masih kesulitan belajar baca Al-Quran karena belum memiliki Al-Quran atau banyak Al-Quran yang rusak. Sesuai info dari Kementerian Agama Indonesia bahwa kebutuhan Al-Quran di Indonesia mencapai 6 juta Al-Quran setiap tahunnya, dan 72% Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, BWA telah berhasil mendistribusikan mushaf Al-Quran sebanyak 2,7 juta Al-Quran ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan saya Muhammad Nur Effendi menjadi saksi perjuangan tim BWA dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf dari kaum muslimin dan muslimat ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berwakaf Al-Quran, dan semoga setiap Al-Quran wakaf yang dibaca oleh penerima wakaf Al-Quran akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir kepada para wakif. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Sedekah inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, barang siapa menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Bismillahirrahmanirrahim. Beli beras ke kota Mekah. Bapak Ibu yang kompak bilang cakep semuanya. Bisa? Bisa semuanya? Ibu-ibu yang jauh bisa?
beli beras ke kota Mekah. Jauh banget tuh belinya tak tanggung-tanggung di kota Mekah. Sebenarnya tujuan saya satu, supaya jamaah yang hadir hari ini semuanya bisa berangkat ke Mekah untuk ibadah umrah, ibadah haji, bersama dengan pengurus masjid, kepala desanya berangkat ke Mekah bersama-sama. Amin ya Rabbal. Yang bayarin kepala desanya. Amin. Uangnya dari ibu bapak semua. Amin. Enak ya Pak Joko? Enak ya. Tapi jangan lupa Ustadz kita ini jangan sampai nggak diajak ya. Ustadz kita yang hadir di sini juga harus ikut bersama-sama kita semua ya. Insya kebetulan saya punya travel untuk haji. Saya punya PT travel, direkturnya istri saya ya. Saya bertahu suatu saat Bapak Ibu ingin berangkat umrah, bisa berangkat bareng-bareng sama saya. Amin ya Rabbal. Beli beras ke kota Mekah, beras dimasak, dimakan bersama keluarga. Semua jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berkah, saya doakan semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Ke desa Trimulya memancing ikan. Kurang kompak nih. Yang kompak dong ya. Satu desa harus sesama umat Islam harus ya. Suami istri juga harus kompak ya. Ke desa Trimulya memancing ikan. Ikan dimasak dengan daun salam. Kepada jamaah yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi. Sekali lagi, subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha besar. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah kekuatannya. Sekali lagi bersama, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Bapak Ibu semua yang hadir, saya ingin Bapak Ibu semua baca Quran bareng-bareng sama saya, baca surat Al-Ma'un. Saya yakin semua hafal, bapaknya, ibunya, anak-anaknya semua baca Al-Quran. Satu hurufnya dapat pahala 10 pahala kebaikan. Jadi kalau Al-Ma'un ada sekian ayat, ada sekian huruf, maka nanti Bapak Ibu kalau baca akan dikalikan 10 pahala. Itulah pahala yang akan diberikan Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal. Mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Baca semuanya surat At-Takatsur. Hal alhaakumut takatsur. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut. Sur itu Bapak Ibu bacanya pakai huruf ta. Alhaakumut takatsur. Bukan sur pakai s, bukan syur pakai sin, shin bukan, tapi pakai huruf ta. Alhaakumut takatsur, ya. Hatta zurtumul maqabir. Zur bukan jur, ya, tapi pakai zaid. Coba sama-sama. Alhaakumut. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla sawfa thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilman la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynan thumma la tus'alunna yawma idin. Baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asri kalau dibaca waqaf jadi wal asr, ya. Innal insana lafi khusrin. Kalau dibaca waqaf jadi khusr. Bisa kalau dibaca waqaf, ya. Tapi kalau dibaca wasal hidup dia. Sekarang kita baca secara wakaf dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi. Pakai kha, khusr. Khusr. Biasanya orang-orang Jawa nih. Di sini banyak orang Jawa, ya. Kadang-kadang nyebut huruf H susah. Bilang Al-Fatihah, kadang-kadang bicaranya
Al-Fatihah. Padahal pakai H, Al-Fatihah. Ada juga dulu murid saya tuh, memang dia orang Jawa juga kebetulan, namanya Pak Sani. Nyebut ain susah, ngain. Ya. Saya bilang ain, dia bilangnya ngain. Dia bilangnya nga. Jadi kalau baca Al-Fatihah, orang-orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia bacanya ngalamin. Tapi Alhamdulillah, karena dia rajin belajar, rajin mengaji, rajin terus belajar berulang-ulang, latihan tadribat, ubah an ani a'na minal mu'nimai an ani'a. Lama-lama dia bisa. Makanya ibu, saya pesan ya, kalau ada waktu, setiap ada pengajian, apalagi pengajian belajar Quran, baca Quran, ngafal Quran, tafsir Quran, datang bareng-bareng. Insya Allah kata Nabi, wa majtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Nabi bilang, siapa yang berkumpul, kata Rasulullah, tidaklah ada suatu perkumpulan yang di dalam perkumpulan itu, pertemuan itu, ada pembacaan ayat-ayat Allah, ada pembacaan ayat-ayat Quran, ada pembelajaran Al-Quran, maka tidak diturunkan kepada mereka yang ada di dalam majelis itu kecuali as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan. Jadi Bapak Ibu kalau ikut ngaji hari ini ya, seperti hari ini atau ngaji-ngaji yang rutin, Bapak Ibu akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu. Hidupnya enggak gelisah. Kalau orang sekarang bilang namanya gegana, gelisah, galau, merana ya. Dia nggak akan alami itu kalau dia suka ngaji. Bahkan bukan hanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan curahkan kepada mereka itu, yaitu rahmatnya, kasih sayangnya dilimpahkan buat mereka. Yang berikutnya, wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat akan menaungi dengan sayapnya kepada mereka-mereka yang ada dalam majlis itu. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Maksudnya membangga-banggakan mereka-mereka yang ada dalam majlis itu di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Alhamdulillah, ibu kalau disebut sama pejabat ya, di hadapan para jamaah itu beranggapnya luar biasa. Betul? Ada presiden datang, ada menteri datang, ada gubernur, wali kota, bupati, camat ya, dipanggil-panggil aja nama kita, disebut-sebut saja nama kita, kita sudah bangga. Apalagi kalau ibu bapak disebut-sebut namanya, dibangga-banggakan namanya di hadapan para malaikat oleh Allah, harusnya lebih merasa bangga. Cuman kita nggak sadar, kita nggak tahu ya. Makanya kadang-kadang kalau ngaji biasa-biasa aja, ngaji aja masih biasa, apalagi kalau nggak ngaji, ya Allah ya, na'udzubillah,
min dzalik. Makanya Bapak Ibu, rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Nah sekarang kita baca lagi nih surah Al-Asr ya, dengan bacaan yang baik dan benar, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kembali bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Bilang semuanya, sabr. Sabr. Sadaqallahul alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran Bapak Ibu anak-anak, karena orang yang suka baca Quran akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Alhamdulillah, hari kiamat hari yang mengerikan Bapak Ibu. Makanya tadi kita baca surat Al-Asr, itu isyarat buat kita. At-takatsur itu juga pesan dari Allah buat kita. Banyak orang bermegah-megahan dalam mencari dunia, dari susah dia kejar kekayaan. Dia baru berhenti setelah masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia lupa ibadah. Dia lupa sama yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu, yang memberikan mata kepadanya, telinga kepadanya. Semua nikmat yang ada dalam hidupnya itu dialah Allah yang memberikan padanya. Tapi ketika dia hidup di dunia, dia cari harta, dia cari jabatan. Ketika dia punya semuanya, ketika mencari ini dia lupa. Udah punya, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ina tadhabun. Emang kita ini mau kemana jamaah? Semuanya sama Bapak Ibu nih. Bapak Ibu hidup di dunia, setelah hidup mau kemana? Mau ke Jakarta? Hah? Mau ke Jakarta? Semua Bapak Ibu akan pergi tinggalkan dunia. Kullu man 'alaiha fan. Ini dunia ini Bapak Ibu akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu. Makanya dengan Allah jangan jauh, dekati Allah Subhanahu yang masih memberikan kita mata. Coba Bapak Ibu saya tanya, sekarang nih Bapak Ibu matanya pejamkan. Coba Bapak Ibu semua matanya merem, pejamkan. Apa yang Bapak Ibu lihat? Apa yang Bapak Ibu lihat? Nah. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan misal maaf matanya buta, Bapak Ibu mau jalan jangankan lari, jalan aja susah, betul? Apalagi lari. Makanya beruntung Bapak Ibu masih dikasih mata nih, alhamdulillah. Jadi bisa lihat ya langit, matahari, ya panas, terang. Coba kalau orang buta Bapak Ibu, bisa nggak bedakan antara gelap dengan terang? Bisa. Bisa nggak bedakan kalau ini matahari lagi begitu terangnya? Makanya Bapak Ibu, inilah rezeki yang mahal dari Allah Subhanahu. Makanya kita gunakan mata kita untuk ibadah. Seperti apa? Membaca Al-Quran. Makanya Allah bilang dalam surat Al-Asr tadi, demi masa manusia semuanya rugi Bapak Ibu. Yang laki, yang perempuan, pejabat, rakyat biasa,
orang kaya, orang miskin. Ya kan kita pernah mendengar tuh lagu tuh, syair. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu mati. Anak-anak mati. Pak Ustadz mati. Kurang ajar. Pak Ustadz bilang mati. Ya. Jadi semua orang Bapak Ibu akan mengalami kematian. Nah ketika mereka hidup, mereka semua merugi, kecuali kalau mereka itu benar-benar beriman, bukan bohong imannya. Karena banyak orang mengaku beriman, tapi sebenarnya tidak beriman. Makanya kita hadir hari ini acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus berselawat. Tujuannya supaya mantap imannya, seperti Pak Kades bilang tadi. Beliau sebagai Pak Kades juga yang mewakili sambutan ketua masjid, ingetin tuh gimana ini peringatan bisa menambah kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bukan cuma beriman saja. Karena beriman tidak cukup, tetap akan rugi kecuali kalau dia beriman dan beramal soleh. Apa artinya iman sama Allah? Saya percaya Ustaz sama Allah, saya percaya sama hari kiamat, saya percaya akan adanya azab neraka, azab kubur, adanya surga. Tapi kerjaannya masih berbuat dosa, masih suka judi, masih suka mabok, apalagi mabok jande. Tahu mabok jande? Tahu tak? Tahu mau jande? Katanya Pak Haji tadi, itu bagi yang punya duit Ustaz. Emang main janda itu pakai duit Bapak? Bu, emang main janda pakai duit? Hah? Emang main perempuan pakai duit? Pakai? Berapa pakainya? Banyak? Ya Allah. Padahal itu buat dosa, buat maksiat. Orang berani pakai duitnya, pakai uangnya buat berbuat maksiat. Na'udzubillah. Buat judi online sekarang. Nah ini pakai handphone. Betul? Sumbernya dari pinjol, ya, dari pinjaman online dipakai buat judi online. Jadi kata Pak Lurah, Pak Kades bilang, sumbernya jadi dari pinjol dipakai buat judol, orang itu hidupnya bakal benjol ya maksudnya. Karena kata Roma Irama, judi. Coba judi menjanjikan kemenangan. Bohong. Nggak ada orang judi jadi kaya, nggak ada orang dari judi jadi menang, nggak ada. Yang ada makin susah. Mau judi online atau judi apaan tuh banyak. Sekarang aja nonton bola bisa jadi judi, betul? Yuk ada ntar nonton bola Indonesia lawan Malaysia, kita taruhan yuk, saran 5 juta, Masya Allah. Buat nonton bola bisa jadi judi, taruhannya 5 juta lagi. Berani itu orang, Bu. Ya. Na'udzubillah. Makanya kalau kamu jadi orang yang rugi, jadilah orang beriman yang beramal. Sudah beriman, kita kerjain perintah Allah sebagai amal soleh. Sholat yang rajin, puasa, berzakat, berinfak, bersedekah, berhaji, berumrah. Karena haji umrah pakai biaya, betul? Apalagi haji yang pakai sifatnya pakai furoda, pakai visa-visa lain, itu bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Ya. Saya punya teman Ustadz hajinya 1,2 miliar. Bayangin tuh Bapak Ibu, 1,2 miliar. Tahun 2024 dia berangkat sama artis, ya, Raffi Ahmad. Tahu Raffi Ahmad? Wih, kalau artis terus semua, ya. 1,2 miliar dia maksudnya. Umrah sekarang juga
di perusahaan saya tuh ada yang pakai 30 juta, 35, 40, 50 juta tergantung. Kalau hotelnya mau dekat, biayanya mahal. Pesawat yang mau langsung juga sama. Jadi pakai transit. Tapi kalau ibu-ibunya udah tua-tua, bapak-bapaknya udah tua, nanti kalau mau berangkat jangan pakai transit dah. Langsung yang di Madinah. Dari Madinah langsung ke hotel dekat. Langsung ibadah, nggak jauh-jauh ya, supaya lebih maksimal ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau udah datang ya, udah beriman beramal saleh, kerjain itu semua. Terus yang kedua, kalau percaya sama Allah dan percaya sama hari kiamat, percaya akan adanya azab kubur, azab neraka, tinggalin maksiat. Ustaz, kemarin saya banyak dosa, nggak apa-apa kemarin, biarin. Jadi yang sudah lewat sudah, biarkan berlalu. Yang penting sekarang waktunya bertaubat. Tadi saya ngobrol sama Pak Ustaz, ya. Dulu kondisinya begini Pak Kiai. Masih banyak orang suka main judi, ya, mabuk-mabukan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berkurang, bahkan mungkin sudah nggak ada. Itu tandanya orang di sini sudah semakin mantap imannya dan amal salehnya. Alhamdulillah. Yang berikutnya saling mengingetin dalam kebaikan kebenaran, ya, kesabaran. Jangan bosan-bosan nih, ya, termasuk ketua masjid, jamaah masjid, kepala KUA, orang-orang Kementerian Agama, ya, urusan agama, termasuk kepala desa kita, apalagi Pak Joko prihatin, ya. Beliau betul-betul prihatin kalau seandainya masyarakatnya nggak mau ibadah, betul nggak Pak Joko? Ya. Jadi Pak Joko sekarang nyontohin jadi kepala desa, hadir di pengajian, hadir dalam tabligh akbar, ya, sekaligus dia sholat lewat, sekaligus sholat bersama, ya, sekaligus membantu amal saleh, membantu kegiatan ini. Ini semua contoh yang terbaik, ya. Maka Bapak Ibu, semoga kita semua yang hadir hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, yang saya hormati dan kita muliakan, saya lupa ini jadi ya, saking enaknya kelupaan, tapi nggak apa-apa. Beginilah gaya saya Bapak Ibu kalau ceramah, ya, nggak mesti harus urutan, pembukaan, salam, kemudian saya hormati ceramah. Kalau saya bebas, ya, mau ceramah dulu kayak gimana gitu ya. Yang penting intinya sampai pesan dakwahnya, insya. Yang kita hormati, kita dimuliakan, ya, Masjid Al-Muhajirin Trimulya ini, kepala desanya, kepala dusun sekaligus ketua panitia Al-Mukarram Bapak Haji Iwan Joko Prihatin. Amin. Kenapa Bapak ketawa? Apa karena saya panggil Haji? Hah? Kalau dia belum haji nggak apa-apa, saya doakan Pak Joko berangkat haji besok. Amin. Ya Rabbal. Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Trimulya Bapak Ustaz Haji Mulyono. Mana orangnya? Hah? Lagi sakit, ya. Penyuluh agama Kecamatan Mokor, yaitu Pak Ridwan, ya, di sini nggak ada namanya. Ketua BKMT Permata Al Hidayah. Hah? Oh, Ustaz Ridwan, di sini nggak ada tulisan nih, ya. Ahlan wasallam Ustaz. Mohon maaf ya Ustaz, saya di depan nih. Kemudian Ketua BKMT Permata Al Hidayah Ustazah Ibu Hajah Wiwi Puji Astuti. Yang mana orangnya? Mudah-mudahan sehat ya. Pengasuh Pondok Pesantren Trimulya Al-Mukarram Ustaz Haji Nurwanto, yang rambutnya gondrong tuh, ya, itu rambutnya dipotong nggak mempan ya, ya, karena ada jimatnya. Bercanda Ustaz ya, Ustaz Nurwanto. Mudah-mudahan beliau Bapak Ibu dipanjangin umurnya, yang pesantrennya untuk mendidik anak-anak kita itu, ya, yang laki yang perempuan, biar jadi anak yang soleh-solehah, biar bisa jadi penerus-penerus dakwah di kota ini, di desa ini, supaya umat ini mendapat penerangan dari ulama-ulama yang ada, ya, termasuk sesepuh kita Bapak Munawir, ya. Di sini juga ada pengasuh majelis taklim, ada Bapak Ustaz Usmanto, Ustaz Muhammad Dawam, Ustaz Sumarji, Ustaz Subirno, Ustaz Masfur, Ustaz Amanu, ya. Doakan semua ini para tokoh pengasuh pemimpin majelis taklim yang ada, biar semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehat jasmaninya, rohaninya, kantongnya semua, amin. Kata beliau semua banyak duitnya, alhamdulillah. Apalagi kepala desa banyak duit, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu pulang semua dikasih amplop sama beliau, amin. Amplopnya kosong, tolong diisiin. Buat apa? Buat membantu saudara kita, amin ya rabbal. Bapak Ibu berbahagia, saya ingin Bapak Ibu semuanya angkat tangan. Coba angkat tangan semuanya. Karena orang yang angkat tangan tandanya berarti lagi sehat, ya. Sehat. Karena orang yang sakit, apalagi sakit stroke, nggak akan bisa angkat tangan, betul? Makanya yang sehat angkat tangan semuanya. Kita sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng. Salatullah, mana suaranya? Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min bi ahlil badri ya Allah. Ayo semuanya kompak. Salatullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan. Ilahi salimil minal afati wan niqamah wa min hamil wa min ummah bi ahlil. Kompak. Salatullah. Yang sehat tangannya diangkat. Yang lagi diangkat berarti lagi sakit tuh. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Coba tetap angkat tangannya. Ibu-ibu banyak banget ternyata di belakang. Di sini juga banyak, ya. Ini tandanya ibu-ibu calon penghuni surga semuanya. Amin. Yang penting satu syaratnya, ibu harus patuh sama suaminya. Punya suami nggak? Ada yang janda nggak di sini? Kalau banyak, segera cari laki. Ya, angkat tangan lagi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua yang angkat tangan tinggi-tinggi, siap-siap kita selawat lagi sama Nabi. Kita baca selawat tibil qulub. Sambil kita baca selawat tibil qulub, Bapak Ibu semua tangannya sekarang masukin ke kantongnya. Masukin kantongnya, ambil duitnya. Buat apa Ustadz? Buat infak sedekah, ya. Bapak Ibu, kita akan galang dana sekarang buat infak sedekah untuk membantu saudara kita muslim yang ada di Aceh. Kemarin tim kami Balai Quran mengirim bantuan dari Bapak Ibu semua setiap kami sampai dakwah. Maka nanti dibantu sama ibu-ibu, ya, pakai kotak kardus ini, juga tim BWA. Ada banyak yang ibu-ibu, jadi tolong ibu-ibu kalau dibantu, kita sambil berselawat tibil qulub biar sehat jasmani rohani. Bapak Ibu infakkan, sedekahkan rezeki yang Allah berikan Bapak Ibu hari ini
sisihkan, walaupun cuma 5.000, 20.000, ya 50.000 atau 100.000 atau berapapun silahkan. Kalau kemarin Muslimat NU itu ada ibu-ibu di daerah Palangkaraya, langsung diambil duit di tasnya 1 juta. Untuk apa? Diinfakkan, disedekahkan, masya Allah ya. Dia ngerasa kita bersyukur sehat. Sementara saudara kita ada yang kehilangan hartanya, mobilnya, rumahnya, bahkan ayahnya, ibunya, orang tuanya saudara ya meninggal dunia. Nah, dengan maksud untuk meringankan beban mereka, termasuk juga buat orang-orang yang membutuhkan, ya, termasuk buat kisah pada dakwah ini, kita semua sisihkan sambil bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Mana tangannya? Wa abdani wa. Silakan kumpulkan infak sedekahnya, jangan lewati. Wa diyaiha wa ala alihi, yang depan mulai itu wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa dawa'iha wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati al-dami wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salam. Lanjutkan terus, edarkan kotaknya, jangan sampai ada yang melewatkan kesempatan baik. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semua nggak tanggung, bukan tim lagi yang jalan, dibantu juga sama jamaah, sama anak santri, sama ibu PKMT, jamaah semua. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tadi sudah menyisihkan sedikit harta yang Allah titipkan pada kita. Yakinlah Bapak Ibu, wa ma anfaqtum bisyai'in fa innahu yakhlifuh. Berapapun yang kita infakkan, kita sedekahkan,
sedikit ataupun banyak, yang penting ikhlas lillahi ta'ala, akan mendapatkan ganti pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang main judi jutaan-jutaan berani, mabuk-mabukan, dia beli minuman keras ya, ratusan ribu bahkan lebih kadang-kadang. Maaf, saya tanya tadi kalau main perempuan katanya bayar ya, ada yang 300 ribu, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kok Pak Ustadz tahu? Kenapa saya tahu? Karena saya baca berita ya, ada seorang gubernur di Indonesia ditangkap. Kenapa ditangkap? Karena korupsi. Setelah diketahui ada aliran dananya itu, nilainya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 3 miliar. Buat apa? Buat digunakan sama dia manggil perempuan ke hotel. Sekali panggil ada yang dikasih 3 juta, 5 juta, 10 juta. Di total Bapak Ibu sampai 3 miliar. Itu sumbernya dari yang haram ya. Yang menyedihkan kalau sumbernya halal dipakai buat yang haram. Ini dolar semua nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bersyukur pokoknya berapapun, yang penting ikhlas ya. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit ngedumel. Jadi jangan jamaah, kita titik diri kita dalam beramal soleh harus selalu ikhlas. Sholat ini ikhlas, puasa ini ikhlas, semua ibadah niatnya harus lillahi ta'ala, supaya diterima sama Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, satu syair lagi saya ingin ajak, karena syair ini penting buat saya sampaikan bersama Bapak Ibu, karena berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj ini ya, yaitu syair tentang mengenal sang Rasul. Ini penting banget saya sampaikan pada kesempatan termasuk di tempat ini, supaya kita semakin cinta dengan Nabi kita, dengan orang yang cintai Nabi, termasuk orang tuanya, kakeknya, pamannya, istrinya, anak-anaknya semua. Siap semua? Siap ikut lagi? Oke, kalau bisa ikutin ya. Abdullah nama Aminah, angkat tangannya. Abdul Muttalib, Abu Talib, ada Ustaz cilik nih ya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka. Inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sallu ala Muhammad. Saya masih lihat tadi banyak Bapak Ibu yang tidak hafal ternyata ya. Coba saya mengetes lagu ini, hafal lagi. Kalau sudah tiada bahwa kehadirannya. Coba tuh lagu Oma udah hafal tadi ya. Punya suami enggak? Kalau punya suami, hormati suaminya. Nanti kalau udah nggak ada, baru terasa. Ini bapak-bapak punya istri nggak? Berapa istrinya? Ada satu katanya. Satu di sini, satu di sana. Oh tidak. Ini bapak-bapak, pesan saya ini kalau punya istri, sayangin istrinya, betul?
dialah yang mengandung anak bapak-bapak semuanya, melahirkan anak bapak semua antara hidup dan mati. Maka jangan disakiti perempuan, tapi diberikanlah kenikmatan. Betul? Betul nggak Bu? Ya. Nanti kalau bapak udah kehilangan, baru senang. Bu, saya tanya, ada nggak suami-suami yang istrinya meninggal dunia dia malah tertawa? Ada? Yang mana Pak orangnya Pak? Hah? Tadi Bapak bilang ada. Ya. Orang-orang Bu, suami yang benar itu istri meninggal dia mengucapkan innalillah, bukannya alhamdulillah. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya Bapak Ibu itu umum tuh. Ibunya meninggal sedih, orang tua meninggal sedih, anak meninggal sedih, suami meninggal sedih, istri meninggal juga sedih, cuman sebentar. Ya. Setelah itu nyari lagi gitu kan? Benar gak tuh? Nih ngomong nih. Ini dia orang ini. Ya. Ini laki siapa nih? Ya, sedih sebentar terus nyari lagi. Ya. Nggak usah dicari Pak, datang sendiri Pak. Jadi Bu, kenapa saya ajak Bapak Ibu tadi menyanyikan atau menyampaikan syair tentang itu peristiwa Sang Rasul? Sebab Bapak Ibu di situ ada sebut namanya pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Yang kedua istrinya Nabi yang namanya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah mau kemana itu bawa anak tuh? Hai, mau kemana ente? Udah mau pulang aja. Saya jauh-jauh datang aja seneng banget nih. Walaupun jalanannya Masya Allah ya. Saya bilang tadi tuh bujrak gitu. Kalau saya bawa istri lagi hamil bisa lahir duluan tuh. Kenapa? Berat Bapak Suryan. Saya aja tuh yang normal nih ya, naik jalan begitu berasa luar biasa. Sampai di sini lega saya. Ya alhamdulillah. Jadi habis susah tiba-tiba senang tuh. Alhamdulillah. Itulah hidup manusia Bapak Ibu. Enggak selamanya tapi juga enggak selamanya Tadi saya bilang sama, maaf ya, yang bawa mobil saya tadi, ketika dapat jalan aspal digilang, alhamdulillah. Setelah itu jalannya rusak lagi ya Mas Kalian. Ya Allah, itu dinamika kehidupan begitu Bapak Ibu. Tidak selamanya kita bahagia terus, senang terus. Ada saatnya kita mengalami kesedihan. Tapi yakin Bapak Ibu, sedih itu nggak bakal lama. Akan ada masanya muncul lagi kebahagiaan. Betul? Betul aja Bapak. Allah, mentang-mentang punya yang baru ya. Jadi orang kalau punya yang baru Pak, emang kayaknya senang gitu ya. Lagi yang lama nyakitinmu, misal gitu ya. Dapat yang baru, senang banget. Sayang, apalagi orangnya cantik ya, putih, bersih. Ada yang begitu Pak? Ada? Kalau ada saya minta dong satu. Jadi hadirin, Siti Khadijah itu istri Nabi yang sangat setia. Jadi wajar ketika dia meninggal dunia, Nabi sedihnya luar biasa. Ya, sebab selama ini dia ketika diberitahu Nabi Zammiluni, di waktu Nabi dapat wahyu itu, Nabi begitu kedinginan, menggigil. Sampai Nabi bilang apa? Wahai istriku, Zammiluni, selimuti aku. Itu Khadijah langsung menyelimuti Nabi. Begitulah istri yang saleh. Kalau disuruh dia taat. Ibu-ibu taat nggak sama suaminya? Yang benar. Karena nanti ketahuan ini. Nah, berarti ini kakek ini ya. Jadi istri yang saleh kata Nabi, kalau diperintah dia taat. Yang kedua, ya, idza nadarta saratka.
Kalau suami mandangin, dia tersenyum. Ibu, ibu kalau saya bilang, ibu jawab ya, iya. Ibu, ibu, bu, ibu, bu. Ibu kalau dipandang suami senyum atau manyun? Senyum apa manyun? Kok malu-malu? Ya, ibu kan punya suami. Kalau ibu pandangin sama suami, punya suami nggak? Ya, di sini banyak janda ternyata ya. Ya. Coba pakai kacamata lagi di janda ini. Ya. Jadi ibu kalau dianggap wanita soleha, dipandang suami, ibu menyenangkan, bukan menyebalkan. Ya, anak siapa itu cakep banget. Ya, yang kecil itu anak siapa cakep banget, ya Allah. Mudah-mudahan dia jadi anak soleh nih. Jadi ahli Quran. Nanti kamu jadi ulama di tempat ini ya. Amin ya Rabbal. Cakep dia udah pakai imamah kecil-kecil ya. Oke. Jadi bu begitu ya. Kalau dipandang jangan nyebelin. Makanya tadi ibu jadi suami betah ya. Tapi kalau ibu dipandang suami ngeselin, jangan kaget ntar ibu suaminya dapat senyuman dari yang lain. Ya, kecewa lah ibu nanti ya. Makanya bu, Nabi sedih karena istrinya meninggal dunia. Yang kedua karena pamannya meninggal dunia. Ini saya sebutkan memang dalam berbagai tempat kisah ini, karena inilah yang menjadi landasan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Pamannya Nabi itu orang yang sangat terpandang ya. Sewaktu dia meninggal dunia, maka pasti Nabi juga merasakan kesedihan. Ini kalau Bapak Ibu lihat nih, istri Nabi meninggal, pamannya Nabi meninggal, maka tahun itu disebut tahun kesedihan ya. Itu sekira tahun 619 Masehi. Sekarang 2026. Jadi udah sekitar berapa tahun tuh? 1800 tahun yang lalu kurang lebih ya. Itu kejadian nyata saat itu. Nah makanya Bapak Ibu berbahagia, kita perlu belajar sedikit tentang pamannya Nabi ini sama Nabi kita. Karena Nabi kita itu Bapak Ibu dakwahnya makin hari makin gacor, kalau orang sering bilang. Tahu gacor? Ya, makin dia makin hebat. Banyak orang baca syahadat. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu bingung. Ini dulu di sini banyak orang nggak ada yang Islam, sekarang banyak yang menjadi Islam. Ya, sampai membuat pemuka kafir Quraisy bilang sama pamannya, wahai pamanku, kalau Muhammad itu mau, ya, wahai Abu Thalib, kalau ponakan kamu nih mau jabatan saya kasih, mau perempuan kami berikan perempuan yang paling cantik, mau harta kami berikan harta yang banyak. Yang penting stop dakwahnya. Ini pelajaran yang buat ustaz kita ini, yang rambutnya gondrong ya. Kalau ustaz kita nanti ditawarin perempuan, ditawarin jabatan, ditawarin harta, tapi bisa seperti Nabi, itu berarti hebat. Alhamdulillah. Bang Nabi ketika disampaikan pesan itu oleh pamannya, Nabi bilang, ya Ami, wahai pamanku, law wada'u syamsa fil yamini, jika mereka mampu mengambil matahari lalu meletakkan matahari itu di tangan kananku, mereka mampu wal qamar fi yasari, mengambil bulan lalu meletakkan di tangan kiriku, itu mereka mampu lakukan, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Begitulah hebatnya Nabi kita Muhammad. Jadi Ustaz Godrong ya, jangan lupa ya, nanti kalau ada perempuan datang minta dinikahin, kira-kira jawabannya gimana? Hah? Oke. Yang saya tanya dia, bukan ente. Oh bapak udah oke ya. Ya kalau laki-laki yang setia akan menjawab begini, maaf ya, saya bukannya menolak, tapi sudah punya istri. Kata dia, kata cowok itu gimana?
Nggak apa-apa deh Pak Ustaz. Gimana itu Ustaz? Mohon maaf ya, karena saya nggak mau nyakiti hati wanita. Wih, keren banget. Nanti kalau mau diam-diam aja ya. Sama aja itu. Jadi kalau dia bisa jawab seperti Nabi, itulah orang hebat. Ya, saya doakan ibu suaminya semuanya bisa seperti Nabi itu. Walaupun ada perempuan datang, ya, ditolak sama dia. Tapi di belakang ibu dia main diam-diam. Sama aja itu mah ya kan. Jadi bu, makanya Nabi sedih di situ, ya. Nah kemudian Allah undang Nabi lah untuk ikuti peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat hebat ini. Sampai peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu, singkat cerita, ini peristiwa Bapak Ibu yang melakukan adalah Allah. Pelakunya Allah. Allah lah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya semalaman saja. Dan disitulah Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kehebatannya. Makanya Bapak Ibu, yang boleh sombong cuman manusia. Sekaya apapun, sehebat apapun, setinggi apapun kedudukannya, jabatannya, nggak boleh sombong di hadapan Allah. Ya, apalagi kalau di hari kiamat nggak ada apa-apanya mereka. Ya, saya pernah diundang Bapak Ibu ceramah di kantor Pak Prabowo waktu dia jadi Menteri Pertahanan. Saya diundang ceramah Isra Mi'raj kayak begini menjelang puasa, ceramah jam 8 pagi. Subuh saya dijemput sama panitia, karena di Jakarta kalau pagi macet, ya. Acaranya di daerah Jakarta Pusat, saya tinggal Jakarta Timur. Sampai di sana jam 7-an lah kurang lebih bersarapan Padang pagi-pagi. Saya ketemu anak buahnya Prabowo waktu itu, namanya Maijen Nugroho dengan Brigjen Kosasi. Setelah Prabowo jadi presiden, ini dua orang diangkat ke istana, ditarik jadi asisten militer. Nah sekarang yang namanya Maijen Kosasi itu Bapak Ibu sudah jadi Pangdam Siliwangi, sudah jadi Maijen. Saya belum lama kemarin hari Jumat tuh, saya WA beliau. Ya, saya belum punya pondok pesantren tahfizul Quran, banyak anak yatim duafa yang belajar dan tidak berbayar. Saya suka lapor sama dia, Jenderal, kita lagi butuh buat operasional. Langsung Bapak Ibu dikirim sekian besar, ya. Untuk apa? Membantu. Jadi belum jenderal, jago baca Quran, ya, jago pidato, tapi juga suka beramal. Itulah orang yang top tuh, ya. Alhamdulillah. Makanya saya kalau keliling ke Indonesia, alhamdulillah tuh, ketemu polisi, ketemu jenderal, ketemu tentara, biasa-biasa aja, alhamdulillah. Ya, bahagia kita bisa bersama-sama dengan para tentara, para polisi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, yang penting buat kita adalah ketika kita peringati Isra dan Mi'raj, 3 hal nih. Yang pertama yang Bapak Ibu ingat adalah di sini ada kendaraan yang hebat, bukan Pajero, bukannya apa nama itu, Fortuner atau yang lain-lain lah. Ya, kendaraan yang hebat-hebat itu bukan. Di sini ada kendaraan yang super hebat, gak ada tandingannya, yaitu kendaraan buruk yang Allah berikan buat Nabi mengendarinya untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya Bapak Ibu, orang kalau lagi refreshing naik kendaraan yang nyaman tuh enak, betul nggak? Nabi pun juga begitu, dikasih kendaraan yang hebat. Ya, hebatnya itu cepat. Padahal dari Mekah ke Palestina Bapak Ibu, seperti saya tahun lalu umroh bersama satu mobil, ya, jamaah saya umroh ke Mesir, itu dari Jeddah ke Mesir 1 jam naik pesawat, 1 jam. Dulu belum ada pesawat, makanya hebat peristiwa ini. Ada kendaraan khusus. Yang kedua, singkat cerita, Bapak Ibu kalau udah peringati Isra Mi'raj harus ingat dengan masjid, baik Masjidil Haram, Masjid Aqsa, termasuk masjid di mana kita tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini
mementingkan keberadaan masjid. Bagaimana masjid menjadi sentral pendidikan iman buat umat Islam, menjadi sentral tempat yang aman, tempat untuk ibadah, tempat untuk bermusyawarah. Maka jangan sampai Bapak Ibu setelah kita ikuti acara ini, bapak-bapaknya malas-malasan lagi, jangan. Justru semakin semangat untuk ibadah, membaca Quran, belajar Quran, sholat berjamaah ya, insya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu harus ingat, peristiwa ini adalah peristiwa yang membuat Nabi jumpa dengan Allah ila sidratil muntaha, untuk mendapatkan wahyu sholat yang 5 waktu, yang dulunya 50 waktu. Jadi pesan terakhir saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah peringati Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu harus semakin mantap dan rajin sholat 5 waktunya. Amin ya Rabbal. Karena orang Bapak Ibu, kalau dia gak sholat nanti akan disiksa, ya, disiksa dalam neraka. Dan nanti ada orang Bapak yang ditarik, dirinya itu diseret, dimasukin ke neraka, kepalanya disiram pakai air panas. Na'udzubillah. Coba Bapak Ibu saya tanya, kita lagi kepanasan sekarang nih, terus kita minum air nih, nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Sekarang Bapak Ibu lihat ayat Quran di depan, surat Ad-Dukhan ayat 47-49. Kalau air ini nanti Bapak Ibu bawa pulang, lalu masak di dapur sampai panas, sampai mendidih. Setelah mendidih, diangkat airnya, siramlah kepala kita. Saya tanya Bu, sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Jangan dicobain. Ya, saya cuma mau ingin mengatakan, begitulah nasib nanti orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berzakat, tidak mau haji, tidak mau sedekah, tidak mau berwakaf, ya, padahal hartanya ada, tapi dia nggak mau mengamalkan untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malah dipakai buat berjudi, mencuri, berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak tobat, nanti dia bakal diseret dalam neraka, disiram pakai air panas. Na'udzubillah min dzalik. Coba yang bapak pakai baju batik, sini Pak. Ya Bapak. Bapak siapa namanya? Lakimin. Bapak Lakimin punya istri? Ampun. Siji meloro. Setunggal paham orang. Satu mawon. Ya. Bapak Lakimin punya istri 1. Sudah punya anak? Anaknya piro? Kali 2 ini. Maklum, saya ini bukan orang Jawa ya. Walaupun isi saya orang Solo, tapi karena udah lama di Jakarta, ya jarang bisa bahasa Jawa. Boleh nggak si Cirolo dulu apa bingung gitu. Jadi Pak Lagimin sudah punya istri, punya anak 2 ya, alhamdulillah ya. Doakan Pak Lagimin jadi suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, sayang sama keluarganya, istrinya, banyak banget, istri dan anak-anaknya, ya, juga bisa menjaga istri, anaknya dari siksaan api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu panas, betul? Api neraka itu panas, betul? Api kompor juga panas, betul? Kalau saya tanya api korek panas apa tidak? Api korek panas atau tidak? Coba kita buktikan. Coba jari Pak Lagimin begini tangannya. Ya, begini Pak Lagimin. Coba Bapak Ibu saksikan ya. Pak Lagimin kok gemeteran? Gemeteran. Kenapa takut? Orang nggak diapa-apain. Pak Lagimin, jari jangan gemeteran gitu, biasa aja. Untuk dia apa-apain kok. Ya. Jadi gini tangannya yang kencang. Ya, tembak, tembak. Dia. Bapak Ibu, ini telunjuk Pak Lagimin akan saya bakar dalam 1 menit. Pakai api korek. Ya.
Jadi kalau Bapak lagi pin 1 menit saya bakar, artinya 60 detik, 60 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Lalu Pak lagi pin kuat di tangannya, jarinya, berarti dia punya ilmu kebal. Itu Bapak Ibu belajar sama dia ya. Tapi kalau saya bakar 1, 2, 3, 4, 5 pakai api korek ini, ternyata dia nggak kuat, berarti betul api korek ini panas. Ya, Pak. Coba Bapak Ibu bantu berhitung semuanya. Berhitung, diam. Jangan gemuk terlalu. Berhitung mulai 1. Diam Pak, diam. Ya, berhitung mulai 1. Susah juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan ditahan Pak, panas. Saya takut nanti melendung. Benar-benar bisa melendung, saya yakin panas. Panas gak Pak? Belagu panas sedikit. Saya yakin Pak panas. Tuh kan melendung kan? Jadi kalau lama pasti melendung. Ya nanti Bapak pakai itu ya, pakai duit 100.000 dilipat gitu. Pasti saya yakin panas. Panas gak Pak? Coba Jadi Pak, saya cuma ingin mengatakan kalau api korek aja panas, apalagi api neraka. Silakan kembali, duduk kembali. Terima kasih ya Pak. Saya yakin Bapak kuat, cuman saya takut nanti malah luka ya. Karena saya yakin itu panas. Nah Bapak Ibu, maka dari itu saya cuma minta di akhirat nanti orang yang tidak sholat bakal disiksa dalam neraka. Namanya neraka sakor. Jangankan di akhirat, di kubur saja dia akan disiksa di alam kubur. Makanya saya ingetin ya Bapak Ibu, ibu yang punya suami, punya anak-anak, bapak yang punya istri, punya anak-anak, bahkan punya orang tua, ingetin jangan sampai tidak sholat. Karena ketika tidak sholat akan disiksa dalam neraka. Nah, ketika kita peringati Isra Mi'raj, tujuannya supaya jadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Di antara salah satu ajaran Quran adalah beribadah sholat, berpuasa, berzakat. Berzakat berarti bisa zakat dengan harta, ya, dengan pertanian dan sebagainya. Nah, dengan juga yang kebiasaan selain zakat tiap tahun, ada juga disebut dengan infak sedekah atau berwakaf. Hari ini memang BWA tujuannya untuk mengajak, sekali lagi mengajak kita umat Islam supaya punya harta digunakan untuk yang baik, termasuk untuk berwakaf Al-Quran. Saya ingin Bapak Ibu nanti bisa menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa itu sahabat Al-Quran Bapak Ibu? Orang yang rajin membaca Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir suka baca Quran. Amin. Tapi saya tanya nih, punya Quran nggak? Punya Quran nggak? Mudah-mudahan Qurannya dibaca. Amin. Ya, yang dijawab dikit banget tuh. Berarti banyak yang nggak baca, ya. Atau siapa sahabat Quran? Orang yang bisa menghafal Quran. Doain anak-anak kita nih yang lagi pondok biar bisa jadi hafal Quran 30 juz. Amin. Supaya orang tua mereka nanti di akhirat dapat mahkota kemuliaan. Dan yang ketiga, siapa yang disebut dengan sahabat Quran? Orang yang punya harta, hartanya dipakai untuk berwakaf Al-Quran. Ya. Orang yang seperti ini Bapak Ibu, nanti di hari kiamat akan dapat pertolongan dari Al-Quran. Dan di akhirat akan jadi sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Cuma pengalaman saya Bapak Ibu, kadang-kadang mengajak orang sholat susah, ngajak orang puasa juga susah, termasuk ngajak orang berwakaf kadang-kadang juga tidak mudah.
Tapi saya yakin hari ini Bapak Ibu semua yang hadir ada kurang lebih 300-400 orang kali ini. Di ruangan ini ada, di sini ada, di masjid juga ada. Jadi kalau ada 400 orang yang hadir hari ini di Masjid Al-Muhajirin Desa Trimulya, berarti kalau satu orang bisa satu Quran, sudah 400 Quran. Kami di bulan Juni butuh buat distribusi Quran di Kalimantan Barat 40.000 Al-Quran. Kalau seandainya 400 Quran, berarti sudah lumayan tuh, dari 40.000 menjadi 36.000. 39.600 masih kurang. Tapi dari kemarin kami udah seminggu ke sini, alhamdulillah banyak yang wakaf Bapak Ibu. Ada yang 100, bahkan di beberapa sekolah muridnya kemarin ada di Sambas 1.200 siswa. Kami kirim ke sekolah-sekolah SMA kemarin, ada 700 siswa, 500 siswa, 1.200 siswa. Ya, doakan mudah-mudahan semuanya bisa berwakaf, ya, sehingga kebutuhan 40.000 Quran itu bisa semuanya dicapai. Itu kalau Bapak Ibu bisa ikut hari ini. Maka saya berharap hari ini Bapak Ibu sekalian yang hadir bisa berwakaf Al-Quran walaupun hanya satu Quran. Tapi kalau Bapak Ibu punya rezeki yang bagus, Allah kasih, boleh wakaf 2, 3, 5, 10, 20, bahkan 100 pun. Banyak di Kalimantan Barat ini yang sudah berwakaf Al-Quran 100 Quran. Bahkan ada yang ngasih sertifikat di Pontianak. Karena Badan Wakaf Quran tidak menerima aset tanah, maka sepakatlah kami, kalau Bapak Ibu lihat nih contoh-contohnya. Ini dia, 1 September orang tersebut punya anak notaris, hartanya mungkin banyak, ya. Suami istri datang ke saya, selesai saya ceramah diberikan sertifikat. Akhirnya setelah terimalah sertifikat itu, tapi kami bilang kami tak terima dalam bentuk aset. Kemudian disepakati untuk dijual, ternyata nilainya sekitar 65 juta. Coba Bapak Ibu bayangkan, 65 juta buat Bapak Ibu kecil apa kecil? Besar, ya. Tapi buat orang-orang tertentu Bapak Ibu, ketika dia faham tentang keutamaan wakaf Quran, dia akan distribusikan sebanyak harta yang dia punya. Bahkan anak-anak kecil nih di daerah Kalimantan juga nih, Pontianak Barat, Masjid Nurul Jannah, anak-anak kecil sampai saya doakan itu, karena mereka ternyata setelah nanti menyaksikan video tayangan tentang distribusi Quran, mereka kemudian cerita sama kita, Bapak Ustadz, ini anak saya sebenarnya ada tabungannya. Setelah saya lihat video tentang wakaf Quran, saya rencana nanti celengan itu akan saya ambil untuk diwakafkan Quran. Jadi Bapak Ibu bayangin, kepengen anaknya jadi ahli Quran, orang yang pintar, orang yang saleh-salehah, dari kecil diajarkan untuk beramal soleh, berwakaf Al-Quran. Saya juga berharap nanti hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir juga bisa ikut berwakaf Quran anak-anaknya. Berniat terlebih dahulu. Bahkan ada dari pejabat, Pak Camat, Bu Camat, ada Bu Camat di Minpawa apa ya nama itu wakaf sebanyak 50 Quran, 7.500.000 rupiah. Ya, saya yakin buat kita semua, karena kita tahu tentang keutamaan wakaf, pesan saya satu, gunakan harta Bapak Ibu hari ini untuk sedikit diwakafkan buat wakaf Quran, tapi niat pahalanya minta sama Allah kirimkan buat orang tua. Apalagi kalau Bapak Ibu punya orang tua sudah meninggal dunia. Kemarin di Palangkaraya ada ibu-ibu BKMT di wakaf Quran hari ini 150.000 satu Quran. Malamnya dia mimpi ketemu ayahnya sedang tersenyum memegang Al-Quran. Ya, itu sebuah isyarat bahwa orang tua kita akan bahagia dengan amal soleh anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu sayang sama orang tua, minimal kita ikut berwakaf satu Al-Quran. Ustadz saya nggak punya uang. Sekarang misalkan begitu, bisa ditunaikan besok, lusa, atau minggu depan, atau bahkan mungkin bulan depan. Yang lain sehari 5.000. Bapak Ibu yang suka ngerokok nih, rokok satunya 30 ribuan misal, ya, sehari 1 bungkus, berarti
5 hari udah 150.000. Bapak Ibu yang suka punya handphone, beli paket 100.000, 150.000, sebulan habis. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan buat wakaf Quran sementara, maka Bapak Ibu akan dapat pahala yang banyak. Andai Bapak Ibu meninggal, dapat pahala jariah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, mumpung lagi sehat kata Nabi, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa hidupmu, masa sehatmu, dan juga masa kayamu. Sebelum mati, sebelum sakit, sebelum miskin, sekaranglah waktu yang tepat. Jangan baru kita mau meninggal dunia, kita malah menyesal, ya Allah coba saya infak sedekah. Ya, baik Bapak sekalian, sebelum saya tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta tim 1 menit menyampaikan videonya. Setelah itu lanjut dengan mengajak umat ini, jamaah ini untuk berwakaf Quran. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Jadi pesan saya Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu tidak pulang kecuali sudah berdoa bareng saya. Masalah Bapak Ibu ikut wakaf ataupun tidak ada masalah karena nggak dipaksa. Ya, saya cuma merasa maaf ya, merasa dihargai ketika Bapak Ibu ikut bersama dengan kami sampai selesai acara doa. Kadang-kadang saya lihat ya, saya ceramah di mana-mana orang begitu menghormati ya, sampai tuntas doa baru pulang. Kemarin ada beberapa yang ketika saya ingatkan, pas lagi ada ajakan kebaikan wakaf, 1, 2, 3 pulang, akhirnya jamaah nggak ada yang sampai doa bareng. Nah, pengen saya jamaah muhajirin jangan seperti itu. Saya sudah ingatkan sekarang, mari kita raih keberkahan majlis ini dengan doa bersama. Tapi doa bersama akan kita lakukan setelah Bapak Ibu saksikan video dan juga cara berwakaf Al-Quran dari BWA. Silakan. Ini salah satu hambatan di jalan ya. Ya ini nih. Ya, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang memerlukan perhatian dan tingkat resikonya juga tinggi besar ya. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 nih, dan tidak ada lagi. Kita lihat di depan dan di belakangnya sudah memprihatinkan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Perjalanan Desa Burungai, Desa Semontai, Kecamatan Selo. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang, Serapas dan Jajam, dan kondisi jalannya seperti apa? Ya itu ada ketengah dulu. Rintangannya ya, ini jalan yang berlubang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kami melaksanakan perjalanan sangat panjang hampir 6 jam dari kota Pontianak menuju Dusun Rentau, Desa Bungkang, Sanggau, Kalimantan Barat, alhamdulillah kami bisa sampai ke pondok pesantren Al-Fatah Rentau untuk menyalurkan bantuan Al-Quran buat para penghafal Quran. Ada 1 dus Al-Quran yang akan kami sampaikan.
Alhamdulillah Jalannya nunduk. kita akan mengganti beberapa banyak Al-Quran yang sudah tidak ada sampulnya dengan Al-Quran dari para wakil